Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru yang akan menyampaikan, membagikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pendidikan, yang tentu saja ini akan sangat bermanfaat untuk Bapak, Ibu Guru, Bapak, Ibu Kepala Sekolah, pengawas, maupun masyarakat semuanya ya, dan praktisi pendidikan. Menuju Indonesia Emas ya, tentu saja bidang pendidikan ini sangat penting sekali dan perlu diikuti ya, agar pelaksanaan pendidikan di Indonesia ini bisa maju ya, bisa punya daya saing, serta tentu saja relevansi dengan tenaga kerja dan sebagainya. Nah, di tahun ini ya, penerapan kurikulum merdeka yang sudah dirancang ya oleh Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode yang lalu, tentu saja ini sudah memberikan program yang baru ya. Ada 26 episode Merdeka Belajar ya, tentu saja ini hasil kajian dan sudah diterapkan. Nah, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Nadiem Makarim ya, serta digantikan oleh Menteri Pendidikan yang baru, sekarang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Jadi Kementerian Pendidikan ini dipecah menjadi 3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Nah, dengan bergantinya menteri dan sudah dilantik, maka visi misi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini tentu saja memiliki tersendiri ya. Nah, akan dibawa kemanakah pendidikan di Indonesia? Mari kita simak bersama ungkapan pernyataan resmi dari Bapak Profesor Mukti ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia periode 2024-2029 yang telah beberapa hari yang lalu sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Mari kita simak bersama. Ini pernyataan Menteri Pendidikan yang baru, Profesor Mukti, mengenai kurikulum merdeka, ada zonasi dan sebagainya ya. Tentu saja ini perlu dikaji bersama. Mari kita simak bersama informasi selanjutnya. Terkait dengan zonasi, kebijakan zonasi apakah dilanjutkan atau dievaluasi ya Pak? Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya, semua harus kita kaji. Karena kan juga plus minus ya, banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari rekan-rekan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Saya kan selama ini banyak ceramah, nanti saya banyak mendengar, tidak banyak ceramah. Dalam pendidikan ada wajib belajar 13 tahun. Nah, dengan ada Kementerian Pendidikan Dasar itu apa sih target dari pendidikan dasar kita? Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu sangat penting. Tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal.
sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Ya untuk wajib belajar kan 12 tahun nih. Sekarang ada di MK itu kan digugat bagaimana swasta juga Iya, semakin betul. didukung, dan wajib belajar Betul. berkualitas itulah yang sekarang ini sedang jadi Betul. tantangan kita. Karena Pak itu Prabowo punya pesan khusus. tadi saya menyampaikan bahwa dalam kita melaksanakan program ini harus bergotong royong. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan masyarakat. Dan oleh karena itu maka partisipasi masyarakat itu sangat kita perlukan. Saya berusaha untuk bagaimana dalam kesempatan ini menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif. Yang dengan itu tentu saja kita mendorong partisipasi masyarakat dan juga prakarsa-prakarsa kreatif bagaimana agar pendidikan kita ini lebih maju, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan satu hal yang saya kira menjadi komitmen kita juga menuntaskan kesempatan belajar, sehingga mereka yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan bisa karena tempat tinggalnya, bisa karena keadaannya, bisa keadaan fisiknya, bisa juga karena faktor-faktor lain. Ini mudah-mudahan bisa kita layani semua, karena itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat. Karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Terkait kurikulum Merdeka seperti apa? Kami juga harus mengkaji ya, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. Jadi kita lihatlah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden. Kalau soal ujian nasional seperti apa Pak? Sama juga. Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Ada kemungkinan untuk dimunculkan lagi ujian nasional? Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan. Ada yang diprioritaskan untuk dievaluasi dalam waktu dekat nggak, Prof? Belum. Kita harus mengkaji dulu, karena kan ini sudah di akhir tahun anggaran ya. Tapi kita mencoba melihat quick win yang menjadi garis besar dari pemerintahan Pak Prabowo, itu yang nanti akan kita prioritaskan. Jadi kami follow on apa yang menjadi kebijakan dari Presiden. John Law. Demikian ya Bapak Ibu, pernyataan dari Menteri Pendidikan yang baru ya, Profesor Dr. Mukti ya, yang tentu saja ini mempunyai pandangan tersendiri dan mempunyai visi misi sendiri ya. Namun besar harapan untuk masyarakat pendidikan ya, ini terhadap pendidikan ini hendaknya tidak berganti-ganti, karena ini efeknya tentu saja berkaitan dengan buku ya, ganti buku dan sebagainya. Untuk para guru ya, tenaga pendidikan, para kepala sekolah maupun pengawas, tentu saja ini bila mana ada perubahan-perubahan yang total ya, ini akan mempengaruhi pada tugas ya. Dan konsep pendidikan ini tentunya harus lebih jelas agar terarah, apalagi kita akan menjelang Indonesia Emas ya di tahun 2045 ya, 100 tahun Indonesia merdeka. Tentu saja harus ada perubahan yang signifikan ya mengenai kemajuan pendidikan di Indonesia. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan komentar ya, dan kita berdiskusi melalui channel Up to Date Mas Guru ini. Silakan berdiskusi.
yang tadi disampaikan, yang ditanyakan oleh awak media ya, itu mengenai bagaimana ya, apakah kurikulum Merdeka ini diterapkan kembali, dilanjutkan atau bagaimana, atau diganti. Kemudian dipertanyakan juga mengenai zonasi, kemudian mengenai ujian nasional dan sebagainya ya. Tentu saja ini harus segera diambil keputusan ya Menteri yang baru, Profesor Mukti ya. Ini bagaimana kelanjutan dari pendidikan Indonesia yang tongkat estafetnya sudah diambil ya setelah Menteri Nadiem mengeluarkan ya 26 periode ya Merdeka Belajar. Nah, tentu saja harapannya yang sudah baik tentu saja bisa dilanjutkan, dan yang tidak efektif dan terkesan sulit untuk diterapkan maka perlu dikaji ulang. Terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas, masyarakat dan pemirsa pendidikan telah menyimak video ini, dan dukung terus, ikuti terus channel Up to Date Mas Guru dan berikan dukungan, subscribe, like, isi komentarnya. Silakan kita berdiskusi di komentar di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.